Kulihat di spion jelas tidak kelihatan karena memang malam gelap gulita. Ku sengaja tengokkan mukaku untuk melihat ke belakang. Wah, neratap aku. Benar-benar kaget. Tidak ada apapun. Wanita tadi tidak memboncengku, tapi terasanya aku memboncengkan. Gila, gila, betul-betul gila. Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi sahabatku yang berada di suatu daerah yang namanya Gunung Pati. Untuk itu aku berencana akan silaturahim ke tempat sahabatku ini karena kesibukan masing-masing memang kita jarang bertemu. Untuk itu harus kusempatkan, dan inilah waktu yang tepat untuk aku berkunjung ke rumah sahabatku ini. Aku sengaja berangkat pada sore menjelang petang karena memang aku mempunyai waktu yang bisa aku sempatkan adalah saat ini. Kadang karena pegawai baru, aku sering juga diajak luar kota oleh atasanku. Saat ini ternyata tidak ada dan aku sempatkan untuk bisa berkunjung ke sahabatku yang di Gunung Pati. Aku berada di kota Semarang Bawah, di mana ketika aku akan menuju Gunung Pati melewati yang namanya Kertek Besi di seputar daerah Pegandan dan terus menuju ke arah jalan menanjak. Untuk itu nanti sampai di wilayahnya temanku yang biasa disebut dengan Pakintelan Gunung Pati. Kulaju motorku dengan santai, semoga temanku, sahabatku ini ada di rumah. Demikian harapanku, sehingga waktu yang disempatkan ini bisa saling bertemu dan tentunya akan banyak bercerita satu dan yang lainnya. Kulaju dengan kecepatan yang tidak tinggi karena jalan di sini memang menanjak dan juga boleh dikata curam karena berbelok dan naik hingga bisa menuju ke daerah temanku, sahabatku ini di Gunung Pati. Sampai di Gunung Pati pas di rumah temanku dan kebetulan juga sudah menjelang maghrib. Untuk itu aku dan temanku sekalian menunggu maghrib untuk nanti bisa sholat bersama. Dan terus nanti dilanjut dengan mengobrol, dan tentunya hal ini akan menjadi sangat gembira sekali untuk kita berdua. Disambut dengan orang tuanya dengan juga bahagia, sukacita karena aku sendiri sudah akrab dengan bapak dan ibunya. Untuk itu sekedar bincang-bincang pendek dengan kedua orang tuaku, dengan kedua orang tuanya temanku ini,
akhirnya aku dan temanku ini terlibat pembicaraan yang benar-benar sangat mengasihkan. Tak terasa waktu pun terus bergulir hingga tak terasa pula ternyata sudah malam hari, seputar pukul 11 malam. Untuk itu aku harus pamit, mohon diri untuk pulang ke rumah, dan juga tentunya sebagai pegawai baru aku harus besok masuk lagi dan tidak berani bila terlambat. Aku pamit dengan bapak dan ibu sahabatku ini, dan terus kulaju, kusiapkan motorku. Dah ya, udah ya Gus, aku tak pulang dulu. Yuk, oke. Kuat. Yuk, oke. Kapan ketemu lagi ya. Oke. Ya, bismillah, aku berangkat pulang. Kulaju motorku dengan santai seperti biasanya. Aku mengendarai motor itu tidak kencang amat, karena di sini juga jalannya curam. Di Gunung Pati ini untuk menuruni ke kota Semarang dengan melalui jalur ini jalannya turun terus hingga ke bawah, dan juga dengan belokan yang lumayan cukup untuk harus berhati-hati. Sebelumnya dari Pakentelan sampai seputar yang namanya Sekaran juga jalannya juga demikian juga, namun tidak begitu curam, hanya belak-belok. Dan ketika suasana memang sudah gelap dan juga kiri kanan juga terlihat sepi, kulaju motorku dengan santai, dengan harapan tetap berhati-hati pada suatu daerah yang dimana juga masih ada rumahnya. Ada terlihat seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan dan dengan melambaikan tangan memohon untuk berhenti. Kupikir jam sekian kok ada yang mau pergi ya wanita ini. Namun pikirku tidak berpikir apapun kecuali ya udahlah, aku tolong, barangkali dia butuh apa. Demikian. Kuputuskan untuk berhenti dan menanyakan, ada apa Mbak? Mas, aku minta tolong nunut sampai bawah ya, sampai di seputar jembatan besi, kata mbaknya itu. Ku jawab langsung tanpa pikir panjang, ya Mbak, monggo silahkan. Kebetulan aku juga mau pulang ke rumah melewati jembatan itu. Tanpa ada suara pun akhirnya mbak itu, wanita itu membonceng aku di belakang. Suasana semakin gelap, semakin sepi, tidak ada motor yang lalu lalang, hanya aku sendirian beserta si mbak yang membonceng aku ini. Kurasakan badannya dari mbak ini dengan bentuk tubuh yang biasa saja, namun kok sangat berat sekali ketika membonceng aku. Namun aku tidak berpikiran apapun karena memang bobot itu bisa juga memang tulang-tulangnya termasuk tulang-tulang yang berat, jadi tidak harus gemuk. Nah, ini terasa sangat terasa sekali ketika membonceng. Kuabaikan itu semua, kulaju motorku dengan tenang, pelan, apalagi memboncengkan seorang wanita. Motorku berjalan sepertinya ketika aku gas, sepertinya tidak mau berlari. Ketika ku tarik pedal gas, tanganku
tetap aja kecepatannya sangat pelan sekali. Ada apa ya? Apakah motorku rewel? Terasa beban yang begitu berat di motorku ketika membonceng wanita ini. Dan ketika di tengah perjalanan menuruni di turunan yang sangat tajam dan berkelok, aku harus semakin berhati-hati, di mana aku menjaga persnelenku, ku tekan ke gigi rendah dan juga rem, karena benar-benar terasa berat. Di tengah jalan ku ajak bicara, "Mbak, kok ke jembatan besi, mau pergi kemana?" "Main," hanya singkat demikian katanya. "Loh, main kok malam?" "Iya, sempatnya kalau malam," singkat demikian tanpa aku berpikir apapun. Pada turunan yang kedua, di mana ketika turun ada landes sedikit, naik terus turun lagi yang tajam, aku juga menanyakan lagi, "Di daerah mana Mbak rumahnya?" Karena di situ ada kampung, beberapa kampung, tapi wanita ini tidak membalas. Masih tetap terasa beban di motorku. Kutanya sekali lagi pertanyaan yang tadi aku ulang dan tidak menjawab. Dengan demikian aku menjadi merasa curiga, apa tidur, apa bagaimana Mbak ini. Kulihat di spion jelas tidak kelihatan karena memang malam gelap gulita. Ku sengaja tengokkan mukaku untuk melihat ke belakang. Neratap aku, benar-benar kaget. Tidak ada apapun. Wanita tadi tidak memboncengku, tapi terasanya aku memboncengkan. Gila, gila, betul-betul gila. Aku jadi tak karuan. Namun ketika keadaan seperti ini selalu teringat ayahku bahwa aku harus tenang, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menahan segala ketakutan dan apapun. Bukan berarti kita pemberani, istilahnya mau menantang, tidak, namun mengendalikan sesuatunya. Ku ambil napas panjang, ku tahan, ku keluarkan lagi seperti selalu ayahku ajarkan. Dan akhirnya sampai juga aku di kertek besi. Di kertek besi ini pun aku berhenti, sembari walaupun sudah tidak ada wanita tadi, aku katakan, "Ini sudah sampai jembatan besi, Mbak." Demikian kataku. Tidak ada suara. Ya sudah, kalau demikian mungkin sudah turun. Dengan hati dan rasanya maklum, apapun dalam kondisi seperti ini pasti takut, setengah takut dan khawatir karena kita mengendarai, sedangkan wanita tadi di belakang, walaupun berwujudnya tidak kelihatan, lelembut, makhluk halus. Terus kulaju hingga sampai ke rumah. Di rumah seperti biasa, bapakku selalu menunggu aku jam berapapun. Dibukakan pintu bapakku dan aku masuk ke kamar, namun ayahku pesan. Biasanya tidak makan demikian, namun ini mengingatkan. Cuci muka dulu, cuci kaki, wudhu kalau perlu. Tadi sudah sholat isya belum? Sudah Bapak. Ya udah wudhu. Demikian. Biasanya ini sudah lama bapakku selalu mengingatkanku demikian, namun karena sudah terbiasa, kali ini bapakku mengulang lagi. Justru pertanyaan ini menjadikan aku
sedikit bertanya-tanya, ada apa ya? Setelah itu aku akan ke kamar, tapi tidak terdengar suara pintu kamar ayahku, suara pintu kamar bapakku masuk ke kamar. Karena pintu bapakku ini ada bunyi suara mak kreket ngik gitu loh, sehingga aku hafal. Berarti bapakku masih ada di ruang tengah, di mana beliau sedang merokok dan juga kadang menghabiskan kopi yang dibuatkan ibuku. Aku masuk kamar. Ketika masuk kamar dan lampu kumatikan, ada sesosok wanita yang tadi aku boncengin di atas langit-langit kamarku. Gila, bener-bener gila. Ternyata ini ikut. Untuk itu, karena aku ada di rumah dan kaget, aku sedikit berteriak dan ayahku sudah mengetahuinya. Ya wes le, metu. Demikian kata bapakku. Keluar kamar dulu. Menyuruh aku untuk keluar kamar. Setelah itu terjadi suatu dialog dengan bapakku dengan si wanita tadi, dan terdengar suara ketawa cekikian dari wanita itu, dan ku tahu setelah itu ternyata itu adalah kuntilanak. Dan terlihat ayahku keluar dari kamar dengan tangan yang membuka, telapak tangan yang membuka, dan sepertinya mendorong dan berjalan ke depan pintu rumah. Dan akhirnya beliau keluar dan mengatakan sesuatu, di mana aku selalu mendengar menyebut suatu nama kawah. Yang ku dengar, yang ku lihat dari belakang, aku mengikuti ayahku terbang. Kuntilanak ini terbang dengan ketawanya yang begitu mengerikan. Alhamdulillah aku sudah sampai di rumah. Kalau tidak di jalan mungkin aku sudah tidak bisa mengatasinya. Setelah itu bapakku mengatakan, "Kowe mau dolan Gunung Pati yo?" "Nggih bapak." "Iya bapak," jawabku. "Ya wis kono turu, sesuk kerja." Demikian kata bapakku. Dengan kisah ini aku selalu teringat dan mengiang-ngiang di telingaku dan ingatanku, dan terus membuatku merinding. Tunggu cerita Mas Morrison De Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.